Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sobahul khair. Apa kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Semoga solih-solihah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan solih-solihah tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara virtual ya. Kita berdoa mudah-mudahan keadaan pandemi ini segera berakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali normal untuk melakukan pembelajaran secara langsung ya. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon supaya ilmu yang akan kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kita dan berikanlah kami pemahaman yang sempurna. Silahkan berdoa secara mandiri di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam ya, SKI, dengan tema kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama manusia ya, dan alam semesta ya tentunya. Nah, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah atau seorang rasul ya, utusan Allah. Tetapi beliau tetap mengaku sebagai manusia biasa yang sama dengan manusia lainnya ya. Walaupun beliau adalah seorang rasul, tetapi Nabi Muhammad tetap mengaku sebagai manusia biasa. Beliau tidak pernah merasa dirinya paling hebat ya, paling mulia, selalu ingin dihormati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ya dirinya merasa bahwa adalah karena seorang rasul kemudian beliau ingin dihormati, ingin dianggap sebagai orang yang hebat, ingin dianggap sebagai orang yang mulia. Tidak ya, Nabi Muhammad SAW merasa bahwa dirinya sama ya, seperti manusia biasa lainnya ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga ya makan, minum, berkeluarga, bercanda dan bergaul dengan banyak orang ya. Dalam berteman beliau tidak pernah membeda-bedakan orang, sehingga banyak orang yang senang bergaul dengan beliau ya. Dengan orang kaya Nabi Muhammad bergaul ya, dengan orang miskin Nabi Muhammad bergaul, dengan pembantu, dengan budak, dengan siapapun Nabi Muhammad bergaul, dan tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah mengistimewakan. Nabi Muhammad memperlakukan semua orang sama ya, tidak pernah membeda-bedakan, dan Nabi Muhammad tidak pernah memilah-milah ya orang untuk bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Semua orang Nabi Muhammad ya rangkul, kemudian Nabi Muhammad bergaul ya dengan orang-orang tersebut ya, tidak pernah memilah-milah orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat perhatian ya terhadap orang lain. Perhatian beliau tidak memandang latar belakang ya si penerima bantuan, tidak melihat siapakah dia, dari mana dia, kemudian apakah dia orang kaya atau orang miskin. Nabi Muhammad tidak pernah melihat latar belakangnya ya. Nabi Muhammad SAW gemar memberikan bantuan, terutama kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nabi Muhammad tidak senang terhadap orang yang menimbun hartanya ya, harta kekayaannya, dengan tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya ya. Kemudian dalam satu riwayat Nabi Muhammad bersabda, yang artinya tidak mungkin seseorang yang mengaku sebagai muslim
dapat tidur dengan perut kenyang, sementara tetangganya tidak dapat tidur karena menahan rasa lapar. Nah, hadis ini ya, ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa kita harus memiliki sifat peduli terhadap sesama tetangga kita ya. Nah, kita lihat sekitar kita ya, jangan sampai kita bisa tidur karena perut yang kenyang sedangkan ada ya salah satu dari tetangga kita ya atau di sekitar rumah kita ada orang yang menahan kelaparan. Dia tidak bisa tidur karena menahan kelaparan. Nah, kalau ada seperti itu maka di dalam hadis ini ya disebutkan bahwa orang tersebut adalah bukan orang muslim ya. Nah, jadi supaya kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan termasuk kategori orang muslim ya, maka kita harus melihat ya sekitar kita, kemudian mengamati ya, syukur-syukur mudah-mudahan tidak ada ya, tapi kalau misalkan ada maka ya kita semampu kita bisa memberikan misalkan sebungkus nasi atau misalkan kita berikan beras atau apa ya, maka kita berikan ya, jangan sampai ada orang yang kelaparan di sekitar kita ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Kemudian kalau ada maka kita berikan ya, berikan perhatian atau kita bantu untuk misalkan kita laporkan ke RT RW ya, supaya mendapat perhatian ya dari pemerintah setempat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat perhatian ya terhadap orang lain ya. Kemudian kepedulian terhadap orang lain merupakan bagian dari ciri orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jika kita memiliki kepedulian ya, maka insya Allah ya kita nanti akan diaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, harta kekayaan seseorang harus diyakini bukan milik kita sendiri ya, melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola dengan baik dan dipergunakan di jalan yang benar ya. Beliau tidak sangat yang Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang-orang yang sangat perhatian terhadap orang lain ya. Nah, di sini disebutkan ya beberapa contoh ya, contoh sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW ya, terhadap anak-anak, kemudian orang-orang lemah dan terhadap musuhnya ya. Nah, yang pertama, perhatian Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak ya. Banyak sekali kisah-kisah ya, banyak sekali kisah-kisah perhatian Nabi Muhammad SAW kepada anak-anaknya. Nah, Ustadz mengambil satu kisah ya, tetapi ada kisah yang lainnya, silahkan solih-solihan juga bisa melihat di buku SKI ya, ada beberapa kisah lagi ya tentang perhatian Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Nah, di sini Ustadz memberikan satu contoh kisah perhatian Nabi Muhammad kepada anak-anaknya, itu kepada salah satu cucunya yang bernama Hasan dan Husain ya. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sangat perhatian ya, serta sayang terhadap anak-anak. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang dewasa harus menyayangi anak kecil dan anak kecil juga harus menghormati orang dewasa ya. Nah, jadi yang kecil menghormati orang dewasa, yang dewasa harus menyayangi anak kecil ya. Jika hal tersebut dilakukan, maka insya Allah akan tercipta suatu kasih sayang, kecintaan ya, kemudian ketenangan ya. Apabila orang dewasa menyayangi anak kecil pun menghormati orang dewasa ya. Kemudian sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW memanggil putrinya yang bernama Fatimah
Kemudian Fatimah memiliki dua anak ya laki-laki yang bernama Hasan dan Husain. Nah, berarti Hasan dan Husain adalah cucunya karena Fatimah adalah putri Nabi Muhammad ya. Nah, cucunya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW memanggil kedua cucunya ya, meminta kepada Fatimah untuk dipanggilkan kedua cucunya. Nah, ketika kedua cucu tersebut menghampiri Rasulullah, nah kemudian Nabi Muhammad ya mencium dan memeluk kedua cucunya itu ya, menandakan bahwa Nabi Muhammad sangat sayang sekali kepada cucu-cucunya ya, dan memanjakan kedua cucunya. Bahkan pernah juga ketika Nabi Muhammad SAW ketika sholat ya, nah kemudian ketika sholat itu Hasan dan Husain dia sedang bermain-main ya di sekitar area sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sampai ketika Nabi Muhammad sujud, ketika itu Hasan dan Husain menaiki pundak ya, menaiki pundaknya Nabi Muhammad ya. Nah, sampai Nabi Muhammad menunggu Hasan dan Husain turun ya dari pundaknya, tidak membatalkan sholat, tidak memarahinya, tetapi menunggu sampai Hasan dan Husain turun dari pundaknya ya, sampai turun. Nah, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan gerakan sholatnya ya, subhanallah ya, saking sangat sayangnya. Bahkan ketika sholat pun Nabi Muhammad ketika dinaiki oleh Hasan dan Husain, Nabi Muhammad tidak marah ya. Nah, itu adalah menandakan bahwa Nabi Muhammad sangat sayang kepada anak-anak ya, kepada cucu-cucunya. Nah, bahkan kepada anak-anak yang lain ketika Nabi Muhammad lewat ya, Nabi Muhammad selalu memberikan senyuman ya, dan memberikan perhatian kepada anak-anak yang berada di sekitar jalan yang Nabi Muhammad lewati. Kemudian ada juga ya seorang anak yang dia memang sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menemuinya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu perhatian kepada orang-orang yang lemah ya. Nabi Muhammad SAW sangat menaruh perhatian terhadap nasib orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, budak, dan pembantu. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap mereka belum pernah ada yang menandinginya. Pembantunya yang bernama Anas bin Malik ya mengatakan, selama 10 tahun saya menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, belum pernah sekalipun Nabi Muhammad membentakku ya, subhanallah, sangat mulia sekali. Walaupun Nabi Muhammad sebagai orang yang memiliki pembantu, nah tapi Nabi Muhammad tidak pernah memperlakukan pembantunya semena-mena. Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad memberikan pelayanan yang sama seperti Nabi Muhammad lakukan ya, seperti Nabi Muhammad makan dengan makanan yang sama seperti makanan pembantunya. Nabi Muhammad menggunakan pakaian yang sama seperti yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memperlakukan pembantu dengan sangat baik ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang berteman dengan siapa saja, tidak hanya bergaul dengan orang-orang terhormat, tetapi juga akrab dengan kaum yang lemah ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad selalu menolong orang-orang yang datang meminta bantuan, meskipun kadang-kadang beliau juga sedang kesusahan ya. Nah, beliau adalah contoh yang sangat luar biasa ya. Ketika Nabi Muhammad sedang kesusahan pun, ketika ada orang yang meminta tolong, Nabi Muhammad bantu ya dengan ikhlas ya, dengan luar biasa. Nah, ini merupakan contoh bagi kita semua ya. Kalau misalkan ada yang meminta tolong, walaupun kita sedang kesusahan juga, maka kita tolong. Insya Allah ya, jika kita menolong siapapun ya, walaupun kita dalam kesulitan, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, perhatian terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai
orang yang pemaaf dan tidak pendendam. Meskipun sering disakiti oleh kaum kafir Quraisy, tetapi beliau tidak pernah membenci mereka. Ya, bahkan ada satu kisah di mana ketika itu Abu Jahal yang sering menyakitinya menderita sakit. Nabi Muhammad SAW datang menjenguk, bahkan mendoakan Abu Jahal supaya dia cepat sembuh. Ya, subhanallah. Ini contoh yang luar biasa lagi ya dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang jahat, Abu Jahal, ya luar biasa, banyak sekali kisah dia sampai ingin membunuh Nabi Muhammad, merencanakan banyak strategi siasat yang ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah merasa dendam, tidak pernah merasa ingin membalas sikap yang tidak baik dari Abu Jahal. Ketika Abu Jahal sakit, ya bahkan Nabi Muhammad datang menjenguknya dan mendoakannya supaya Abu Jahal segera sembuh, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, Rasulullah SAW memiliki sikap pemaaf dan perhatian terhadap musuh-musuhnya. Misalnya perlakuan Nabi Muhammad terhadap jenazah pemimpin kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Ya, beliau membersihkan tanah di tubuh jenazah itu, kemudian mengafaninya dengan pakaian yang layak. Ya, Nabi Muhammad tidak merasa bahwa jenazah tersebut adalah jenazah yang tidak baik. Ya, kemudian dia adalah kaum munafik. Dia pernah memusuhi Nabi Muhammad, ya, atau siapapun, tetapi ketika dia sakit ataupun ketika dia meninggal, Nabi Muhammad melakukan sikap yang sangat baik, yaitu salah satunya dengan membersihkan tanah di tubuh jenazah itu, kemudian mengafaninya dengan pakaian yang layak, tidak mempedulikan dia siapa, ya dia pernah melakukan apa kepada Nabi Muhammad, tetapi tetap Nabi Muhammad melakukan sikap yang mulia, itu mengurusi jenazah orang yang pernah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam semesta, ya, kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi rahmat atau kasih sayang bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW juga membawa rahmat bagi alam semesta. Di samping sangat peduli dengan sesama, Nabi Muhammad juga pernah peduli terhadap keadaan alam sekitarnya. Hal itu disebabkan karena alam semesta merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan sekaligus dipelihara dengan baik. Memelihara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat ya. Nah, alam semesta jangan sampai hanya dimanfaatkan saja. Kita ambil manfaatnya saja tetapi tidak dipelihara, jangan ya. Tetapi kita harus mengambil manfaatnya dan juga harus memeliharanya ya dengan baik. Tanaman kita siram setiap hari, kemudian ketika kita memiliki binatang peliharaan, kita jaga, kita rawat, kita beri makan. Nah, kemudian ada yang layu, ada yang itu kita potong, kita rawat ya dengan sebaik mungkin. Nah, jangan sampai kita hanya mengambil manfaatnya saja tetapi tidak dipelihara. Nah, kalau kita memelihara makhluk ciptaan Allah seperti tanaman ya, kemudian hewan, maka kita akan mendapatkan pahala, dan perbuatan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya kita terus ditambah nikmatnya. Karena apa? Karena bagi orang yang selalu bersyukur maka Allah pasti akan tambah nikmatnya ya. Kepedulian terhadap binatang peliharaan ya, Nabi Muhammad SAW tidak hanya peduli kepada sesama manusia. Nabi Muhammad juga sangat peduli terhadap binatang. Dalam ajaran Islam,
Binatang merupakan makhluk Allah yang harus disayangi. Mereka memiliki perasaan sebagaimana manusia. Apabila disakiti, maka mereka akan merasa kesakitan seperti yang dialami oleh manusia. Makanya ada larangan jangan menyiksa hewan, ya, jangan menyakiti hewan karena dia juga merasa kesakitan, ya. Kita ikat, kita apakah misalkan itu tidak boleh, ya, dosa karena itu menyakiti hewan. Jangan sampai ketika kita main-main sampai hewan itu kesakitan, nah kita akan mendapatkan dosa karena dia merasa kesakitan karena dia termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara dengan baik, ya. Misalkan memiliki kucing, ya, memiliki ikan. Nah, kita harus memberi makan, kemudian kita rawat dengan baik, jangan sampai menyiksanya, ya. Pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kuda merupakan binatang yang dianggap masyarakat Arab sebagai lambang kekayaan, ya. Jadi kuda itu, ya, merupakan binatang, ya, binatang atau yang dianggap sebagai lambang kekayaan, ya, simbol. Kalau ada orang yang memiliki kuda berarti orang tersebut adalah orang yang mampu, ya, dan orang yang dianggap bahwa dia memiliki kekayaan, ya. Nah, kuda dipelihara karena mampu mendatangkan manfaat seperti untuk berkendara dan mengangkut barang. Manfaat lainnya, kuda dapat digunakan untuk berperang, ya. Memelihara dengan sebaik-baiknya peliharaan akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Nah, ketika memelihara kuda, nah jangan sampai kita hanya mengambil manfaatnya saja, tetapi kita juga harus memelihara dengan baik, ya. Nah, kita beri makan, kita rawat, kita mandikan, misalkan kita bersihkan kotorannya, kemudian dirawat dengan baik. Kalau dirawat dengan sebaik-baiknya pemeliharaan, maka insya Allah, ya, itu akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya, ya. Kemudian kepedulian Nabi terhadap binatang liar, ya. Selain memelihara binatang yang bermanfaat tenaganya seperti kuda, umat Islam juga dianjurkan memelihara binatang yang lain supaya tidak punah. Nah, itu dianjurkan, ya, seperti kelinci, nah, dan ikan, ya, dan binatang-binatang yang lainnya seperti burung misalkan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala bagi siapa saja yang memelihara ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan terhadap makhluk hidup akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita memiliki binatang liar, ya, jika kita pelihara dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui, ya, kisah-kisah mulia tentang perhatian dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada sesama manusia dan kepada alam semesta, nah, maka kita harus bisa meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama, Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang mulia. Nabi Muhammad SAW selalu menyebarkan sikap kasih sayang baik kepada manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Sikap mulia itu ditunjukkan Nabi Muhammad tidak hanya kepada orang yang berbuat baik saja, tetapi kepada orang yang pernah berbuat jahat. Sekalipun beliau menampilkan sikap yang sama, Nabi Muhammad SAW mampu memaafkan kesalahan musuhnya dengan mudah. Jangan sampai ada sifat dendam, ya, kepada orang-orang yang memiliki kesalahan atau orang-orang yang dia memusuhi kita. Kita harus menjadi orang yang pemaaf seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sikap kasih sayang Nabi Muhammad, ya, terhadap segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada teman yang sakit, maka tengoklah dengan baik meski ia pernah berbuat salah kepada kita. Tanaman yang kering harus kita siram tanpa menunggu tanaman tersebut kekeringan. Ya, demikian pula dengan binatang, harus kita beri makan tanpa menunggu kelaparan. Kita diberi amanah,
ya untuk memelihara ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, ya. Jika kita menyia-nyiakan apalagi merusaknya, maka akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jazakumullah ala ihtimamikum, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat, ya. Kemudian belajar sungguh-sungguh, ya. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.